Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Yonas, NIM 180320011, Prodi Teknik Fisika TPB 7. Kali ini saya akan menjelaskan program tentang statistik. Program pertama saya. Jadi latar belakang saya mengambil program statistik dari pembelajaran matematika ini untuk mencari nilai rata-rata dan range. Jadi masuk program saya, di program ini dimulai dengan main atau awalan dari sebuah program yang disimbolkan seperti ungu ini. Terus dilanjutkan ke simbol persegi ini, yaitu proses data-data kita tersebut. Terus dilanjutkan ke output atau data, membaca data. Output ini disuruh untuk memasukkan banyak data yang disimbolkan seperti ini, yang dijarang yang ini. Terus selanjutnya langsung ke jumlah rata-rata integer array. Langsung ke simbol ini. Simbol ini adalah preparatorium. Preparatorium ini adalah inisialisasi deklarasi sebuah variabel yang kita masuk, variabel data yang kita masukkan tersebut. Atau percabangan. Di percabangan ini kita diarahkan memasukkan output. Output ini disuruh kita untuk memasukkan data. Terus dihasilkan data, terus ditampilkan jumlah data yang kita hasilkan tersebut. Disuruhkan untuk memasukkan data-data jika I sama dengan 0, jika benar akan menghasilkan data minimal dan maksimal data kita masukkan tersebut. Seterah ya, atau nilai minimal atau maksimal. Terus data maksimal. Di sini kita disuruh untuk memasukkan data maksimal kita. Terus minimal. Jadi di sini disuruh masukkan tiga data. 0, nilai maksimal dan nilai minimal. Nah, dari ketiga data kita tersebut, sudah kita masukkan tersebut, akan menghasilkan rata-rata dan banyak data yang kita dapatkan. Terus kembali ke atas. Kembali ke atas tersebut, kita akan tunjukkan ke preparatorium tadi. Dari preparatorium tadi, kita akan langsung ditunjukkan bagian output, yaitu rata-rata mean dari data tersebut. Akan dihasilkan dari data-data kita dapatkan tadi, mean-nya dan range-nya. Dan dari program tersebut kita akan diakhiri dengan N. Pemrograman yang saya buat tadi dari program statistik tadi. Sama kita masuk ke include instrument. Terus using namespace. Terus masuk intelligent mind. Dari sini saya masukkan perulangan for dan percabangan F. Terus intelligent mind saya mendeklarasikan variabel banyak data, nilai maksimum, nilai minimum, jumlah rata-rata, dan array data. Terus intelligent banyak data, terus maksimum, minimum, terus cout masukkan banyak data, dan in banyak data. Terus intelligent data banyak data berulang untuk menginputkan data ke 1 sampai ke N. Untuk perulangan for ini kita memasukkan intelligent I sama dengan 0, I banyak data, terus cout masukkan data ke berapa,
I tambah 1. Terus nantikan siin datanya kita boleh pilih. Jika I bernilai 0, maka nilai maksimum dan minimum sama dengan nilai data ke 0. Oke, sekian. Terus penjabangan min sama dengan data yang kita cari, data yang kita masukkan. Jika data yang dimasukkan lebih besar dari nilai max-nya adalah data ke min. Penjabangan data I max sama dengan data. Jika data yang dimasukkan lebih kecil dari min, nilai min-nya adalah data ke tersebut. Terus kita akan tunjukkan rata-rata yang data yang kita masukkan tadi. Terus cout-nya akan menghasilkan rata-rata dari data tersebut. Terus cout-nya lagi rank dari data tersebut. Untuk menjalankan program saya buat ini seperti ini ya, teman-teman. Misalnya banyak datanya 3. Terus data pertama terus 3 misalnya. Data kedua 2. Data ketiga 5. Nah, dari data-data tersebut kita seperti ini. Nah, kita dapatkan seperti ini. Rata-ratanya 3,3 ini didapatkan dari 3 tambah 2 tambah 5 dibagi 3. Dapat ini. Terus rank dari data-data tersebut adalah yang tadi saya sebutkan. Rank ini didapatkan dari data maksimum dikurang data minimum. 5 kurang 2, 3. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan program kedua saya tentang rumus gaya Lorentz dari pembelajaran fisika. Kenapa saya mengambil gaya Lorentz ini? Karena untuk memudahkan saya untuk mencari nilai yang dapat dihasilkan dari rumus gaya Lorentz tersebut. Pertama, di sini diawali dengan program N. Untuk mengawali pemulai program kita, terus lanjutkan ke interject N, T, dan Go. Terus langsung ke string Y, terus langsung Go sama dengan 1. Terus masuk ke bagian output, menyuruh program C++ untuk menghitung nilai dari gaya Lorentz. Terus apalagi untuk rumus yang digunakan adalah gaya Lorentz tersebut F sama dengan B kali I kali L. Terus dari sini kita akan diarahkan masuk ke output, yaitu banyak data yang akan dicari. Dari banyak data yang akan dicari ini, kita akan disuruh untuk memasukkan data dari F, rumus dari E, B, I, dan L. Dari rumus tersebut, dan kita akan disuruh untuk memasukkan nilai-nilainya dari output, masukkan nilai-nilainya dari rumus F, B, I, L. Dari sini perulangan ini kita akan ditunjukkan ke output data Q. Kita akan disuruh memasukkan nilai B, kita akan memasukkan nilai B, nilai I, dan nilai L.
Setelah itu kita akan setelah kita memasukkan data-data tersebut, nah di sini kita akan mendapatkan hasilnya tersebut. Ini adalah untuk cari hasil dari data-data kita masukkan tadi. Setelah itu kita akan diarahkan perulangan lagi. Itu sama dengan 0 sampai n kurang 1. Tunjukkan perulangan output dari hasil gaya keberapa perulangan tersebut. Kita akan masukkan ke output yang mengarahkan kita pada program selesai. Setelah itu kita akan diarahkan lagi dengan pertanyaan, apakah Anda ingin mengulang program ini? Kalau misalkan ya, kita tulis ya. Tidak, tulis tidak. Ya, kita akan tulis Y. Kita akan diarahkan seperti ini, percabangan ini ya. Percabangan seperti ini. Terus, kalau misal ya, akan diarahkan seperti ini. Terus kalau tidak, kan kita akan diarahkan pada pernyataan program berakhir dan selesai. Dan diakhiri dengan simbol N ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Baik, di sini untuk bahasa pemrogramannya ini program kedua saya tadi ya, tentang gaya Lorentz. Itu baris pertama ini include rem atau sebagai kegiatan input atau output. Terus baris kedua using namespace. Terus sebagai fungsi. Terus menunjukkan baris keempat main. Terus intelijennya masukkan NI dan Go. Untuk string Y. Untuk string Y ini untuk memainkan fungsi Y pada nanti ya, pada ada penyuruhan untuk menekan tombol Y nanti. Terus Go 1 untuk tidak ada berkaitan nanti. Terus output out-nya untuk disuruh untuk masukkan program C++ untuk menghitung nilai dari gaya Lorentz. Terus out-nya lagi untuk rumus yang digunakan adalah F sama dengan B, I, dan L untuk mengarahkan ya. Terus do-nya out-nya banyak data yang akan dicari. Terus kita masukkan N, terus mencari F, B, I, dan L. Menyalakan fungsinya tersebut. Terus out-nya masukkan nilainya, suruhnya masukkan nilai F, B, I, dan L. Terus di sini pada perulangan kita menggunakan for ini, suruhnya masukkan nilai data I, data-data tersebut ya. Masukkan data B, masukkan data I, masukkan data L. Saya akan menghasilkan hasil data tersebut dengan hasil gaya F, gaya tersebut, dari data tersebut. Terus percabangan tersebut akan diarahkan seperti ini ya. Akan diarahkan ini, terus akan menghasilkan si out-nya diarahkan seperti hasil gaya tersebut. Hasil gaya tersebut dengan satuannya Newton. F-nya itu Newton. Terus kan diarahkan seperti ini. Setelah apakah hasil ini kan diarahkan sebagai program selesai. Terus disuruhnya membuatkan si out apakah ingin mengulang program ini, kalau tulis ya atau tidak. Kalau iya, tulis ya. Kalau tidak, tulis tidak.
Terus masukkan ya ini sebagai dari Y tersebut. Dengan Y di atas tadi ya. Y sebagai ya. Mungkin diarahkan sebagai gua ini. Kalau benar, sama 1. Kalau salah, sama 0. While Y sama dengan ya. Soalnya program setelah kalau tidak ada lagi, sialnya akan seperti ini. Program rakyat. Nah, itulah teman-teman dari hasil program kedua saya ini. Baik, nah, di sini saya menyalakan program kedua saya tentang gaya ladang tadi ya. Misalnya banyak data yang akan dicari itu 1. Masukkan nilainya. Disuruh masukkan nilai B. Ya, di sini disuruh masukkan nilai B. Misalnya nilai B-nya adalah 3. Terus nilai I-nya adalah 4. Nilai L-nya adalah 5. Nah, kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Karena rumusnya tadi adalah F sama dengan B, I, dan L dengan satunya Newton. F-nya 3, 4, dan 5. Karena maka hasilnya seperti ini. 60. Terus misalnya kita ingin melanjutkan program ini, kita tulis ya. Nah, karena kan programnya seperti ini. Nah, itulah pemrograman saya. Itu saya sampaikan. Kalau ada katanya salah dalam penyampaian atau kekurangan penyampaian, karena itu maklum manusia. Itu yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.